Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin membawakan materi tentang penjadwalan proses dan penjadwalan CPU. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rizal, NIM 242011067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Umam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Eva Putra dengan NIM 242011258 kelas C1. Perkenalkan, nama saya Jafar Mustafa Putra, NIM saya 242011198. Yang pertama, apa sih penjadwalan CPU itu? Penjadwalan CPU adalah proses pengaturan urutan eksekusi dari berbagai proses dalam CPU yang menentukan performa keseluruhan sistem dengan memungkinkan alokasi sumber daya CPU kepada proses-proses secara efisien menjadi dasar dan multiprogramming. Dengan kebijakan penjadwalan yang tepat, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya CPU, menghindari kepenuhan, dan memastikan respon sistem terhadap permintaan penggunaan berjalan dengan baik. Yang kedua, mengapa dibutuhkan penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU dibutuhkan karena mengatur akses CPU yang terbatas untuk proses-proses dalam sistem komputer, mencegah inefisiensi, kepenuhan atau deadlock. Dengan mengatur urutan eksekusi proses, penjadwalan CPU memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, menjaga kinerja sistem, dan mendukung multiprogramming untuk meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama pengaturan penjadwalan CPU. Di sini komponen utama pengaturan penjadwalan CPU terdiri yaitu ada dua komponen, yaitu CPU scheduler dan dispatcher. Saya akan menjelaskan CPU scheduler. CPU scheduler yaitu komponen yang bertanggung jawab untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya saat CPU menganggur. Juga dikenal sebagai short term scheduler, tugasnya adalah memilih proses-proses yang berada dalam memori utama atau ready queue untuk mendapatkan alokasi CPU. Komponen yang kedua yaitu dispatcher. Nah, komponen ini tugasnya untuk mengontrol suatu CPU scheduler. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kriteria penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU memiliki berbagai properti yang berbeda, sehingga pemilihan algoritma harus mempertimbangkan properti-properti khusus dari masing-masing algoritma. Kriteria yang digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU meliputi 1. Response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Kedua, turnaround time, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready QW, eksekusi oleh CPU dan mengerjakan I/O. Fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu. CPU utilization. CPU diharapkan selalu sibuk untuk memaksimalkan utilitasnya yang diukur dalam persentase antara 0% hingga 100%. Namun dalam kenyataannya utilitas CPU biasanya hanya berkisar antara 40% hingga 90%. Throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam suatu satuan waktu. Waiting time, waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready QW. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU seperti dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu first come first serve scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Berikut contoh chartnya.
sini ada 5 proses, yaitu proses 1, 2, 3, 4, 5. Proses 1 yaitu arrival time-nya, yaitu yang ini, waktu kedatangan. Proses kedua, proses ketiga, 4, dan 5. Proses 1 burst time-nya sebanyak 12 satuan waktu. Otomatis proses 1 dikerjakan terlebih dahulu sebanyak 12 satuan waktu. Proses 2 masuk di satuan waktu ke-12 sebanyak 8 satuan waktu, hingga proses ketiga yaitu masuk ke 20. Waktu tunggunya adalah proses 1 0, proses kedua 10 didapat dari waktu kedatangan sampai waktu eksekusi, yaitu sebanyak 10 satuan waktu. Demikian pula dengan proses ketiga, 4, dan 5. Jumlah waktu tunggu dari semua proses adalah 65 dengan rata-rata 13 satuan waktu. Yang kedua adalah Shortest Job First Scheduler atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat 2 skema, yaitu non-preemptive. Non-preemptive ini apabila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut dengan Shortest Remaining Time First atau SRTF. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Berikut contoh SJF yang non-preemptive. Sama prosesnya ada 5. Arrival time-nya proses 1 0, proses 2 2, proses 3 yaitu 3, proses 4 5, proses 5 9. Proses 1 akan dikerjakan terlebih dahulu karena arrival time-nya 0. Kemudian proses yang dikerjakan kedua adalah yang burst time-nya paling sedikit, yaitu proses kelima, selanjutnya proses 4, 3, dan 2. Waktu tunggu proses 1 0 karena tidak menunggu. Proses kedua yaitu sebanyak 18 didapat dari proses kedua adalah dimulai dari 20 dengan waktu kedatangan 2, jadi 18. Demikian pula untuk proses 3 dan 4 dan 5 yaitu sebanyak 41. Total semuanya adalah 41 dengan rata-rata 8,2 satuan waktu. Untuk yang preemptive sama ada 5. Untuk yang preemptive, arrival time-nya yang proses 1 0, proses 2 adalah 2, proses 3 3, proses 4 5, proses 5 yaitu 9. Proses 1 burst time-nya adalah 12. Namun setelah berjalan 2 satuan waktu, proses kedua masuk, otomatis proses 1 akan sisa 10 satuan waktu lagi, dan itu akan berlangsung sampai proses kelima. Jadi proses ketika proses ketiga masuk, proses kedua akan menyimpan 7 karena sudah berjalan 1 satuan waktu. Proses 1 masih 10 sampai proses 1 selesai. Waktu tunggu proses 1 adalah 0 ditambah 18 dikurangi 2 yaitu 16. 16 didapat dari total proses semuanya dikurangi 2 didapat dari yang sudah berjalan tadi di akhir 18, jadi 16 satuan waktu. Total 27, rata-rata 5,4 satuan waktu. Yang ketiga adalah priority scheduling. Pada algoritma ini tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas berupa integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nilai integer terkecil biasanya
merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS, yaitu menggunakan burst time paling tinggi. Penjadwalan prioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptif dan preemptif. Skema berikut ada 5 proses yang diproses terlebih dahulu adalah yang prioritas nomor 1, 2, 3, dan 4. Prioritas nomor 1 adalah proses kedua, proses kedua adalah proses kelima, prioritas ketiga adalah proses 1 dan 3. Yang diproses terlebih dahulu adalah proses 1 karena proses time-nya paling tinggi. Waktu tunggu proses 1 adalah 6. Proses 1 adalah 6 adalah akumulasi dari burst time proses 2 dan proses 5. Demikian selanjutnya rata-ratanya adalah 8,2 satuan waktu. Terakhir adalah round robin scheduling. Algoritma time sharing merupakan konsep dasar dari algoritma round robin, mirip dengan FCFS, tapi bersifat preemptif. Setiap proses diberi waktu CPU yang disebut waktu kuantum. Untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 milidetik. Jika proses selesai lebih cepat dari waktu kuantum, CPU akan segera digunakan oleh proses lain. Namun jika proses memiliki PU burst lebih besar dari waktu kuantum, proses akan dihentikan setelah waktu kuantum dan mengalir kembali pada ready queue selanjutnya. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Contoh, di sini ada 3 proses. Proses 1 24 burst time, proses 2 dan proses 3 adalah 3 burst time masing-masing. Dalam proses ini, satu kali periode proses adalah hanya 4 satuan waktu, sehingga proses 1 akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 4 satuan waktu, kemudian dilanjut proses kedua, proses ketiga. Proses kedua hanya 3 burst time, artinya selesai dalam 1 kali satuan waktu. Proses 3 juga demikian. Kemudian setelah proses 3 baru proses 1 akan masuk melanjutkan sisa burst time sebanyak 20 burst time. Waktu tunggu proses 1 adalah 6, yaitu akumulasi dari proses 2 dan proses 3 sebanyak 3 satuan waktu 2 kali. Proses 2 adalah 4, yaitu waktu tunggu proses 1. Proses 3 adalah 7, akumulasi dari proses 1 dan proses 2. Rata-rata waktu ada 5,66 satuan waktu. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu dalam penjadwalan CPU scheduler memilih proses dari antrian siap untuk dieksekusi, sedangkan dispatcher menyalurkan CPU kepada proses yang telah dipilih. Nah, beberapa algoritma penjadwalan CPU yang dibahas termasuk yaitu first come first served, shortest job first, priority scheduling, dan round robin. Jadi dari poin-poin di atas tadi kita dapat memahami apa itu proses-proses yang terjadi dari penjadwalan CPU. Nah, selanjutnya penjadwalan CPU adalah elemen kunci dalam sistem observing, mempengaruhi kinerja dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Nah, di situ CPU mengapa kok jadi penting? Karena sistem observing mempengaruhi kinerja dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Jadi kalau tidak dijadwalkan nanti akan nge-freeze atau apa ya kalau itu. Nah, selanjutnya pemilihan algoritma penjadwalan CPU yang tepat perlu mempertimbangkan kebutuhan sistem serta karakteristik dan kelebihan masing-masing algoritma. Jadi algoritma penjadwalan CPU itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian dari presentasi kami, mungkin perlu tambahan atau masukan bisa komen di bawah. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.